Assalamualaikum pecinta anime. Kali ini kita akan mereview chapter 245 Tokyo Revengers. Seperti biasa, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu ya, agar tetap selalu mensupport channel Nonton Anime TV. Jika sudah, Mimin mengucapkan terima kasih. Langsung saja kita masuk ke chapter pembahasan. Judul dari manga hari ini adalah Tumbuh. Chapter memperlihatkan pertempuran antara geng Tokyo Manji versus Kanto Manji telah dimulai. Kedua kubu sama-sama berlari saling menyerang. Di sini kita melihat sesuatu yang menarik. Di geng Tokyo Manji semuanya pada lari menyerang, termasuk Takemichi yang pemimpin dari geng ini. Sedangkan di pihak Kanto Manji, Maiki hanya diam saja di belakang dan hanya melihat anggotanya menyerang Tokyo Manji. Melihat situasi ini, Maiki mengatakan, "Dasar bodoh, bagaimana bisa pecundang lemah sepertimu maju duluan dalam serangan? Bunuh dirilah namanya seperti ini. Seluruh timmu akan tamat jika pemimpin mereka tumbang, tahu?" ujar Maiki yang menghina Takemichi. Perkataan dari Maiki ini tentu ada benarnya juga. Dengan jumlah pasukan di Tokyo Manji yang sedikit, pemimpin yang duluan maju ke depan bisa menjadi masalah bagi geng ini. Apalagi Takemichi ini begitu lemah dalam pertarungan. Ia bisa saja dihajar duluan dan kalah. Dan ini akan menjadi fatal untuk gengnya, karena pimpinan mereka telah kalah duluan. Seperti yang Mimin katakan pada chapter sebelumnya, jangan hanya melihat dari jumlah pasukannya saja. Perang ini akan dimulai dari pimpinan divisi melawan pimpinan divisi lainnya. Perang ini akan berakhir jika pemimpin dari geng kalah, yaitu Takemichi atau Maiki-kun. Walaupun jumlah pasukan di antara kedua belah pihak masih banyak yang berdiri. By the way, apa Maiki lupa ya jika Maiki yang dulu juga ikut maju ke depan saat terjadi perkelahian seperti melawan Moebius atau Valhalla. Takemichi kini berhadapan dengan Kakucho. Kaku mengatakan, "Dasar bodoh." Takemichi lalu menjawab, "Jangan menghalangiku," ujar Takemichi yang bersemangat. Kaku lalu memukul mukanya Takemichi dengan sangat kerasnya. Chifuyu dan Inui terkejut karena melihat kapten mereka telah terkena pukulan. Kaku lalu mengatakan, "Dasar bodoh, pertarunganmu kini telah berakhir." Kaku juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Maiki, bahwa pimpinan geng tetap berada di belakang dulu, memantau situasi perkelahian. Mereka para bawahan turun duluan menghadapi dan mengalahkan musuh yang di depan. Takemichi tiba-tiba teringat dengan masa lalunya. Ketika ia masih kecil, Takemichi masih percaya diri kepada dirinya sendiri, bahwa ia sangatlah kuat. Kita meloncat ke waktu Takemichi masuk SMP. Takemichi bercita-cita untuk menjadi berandalan yang kuat di Jepang, tetapi kenyataannya malah sebaliknya. Takemichi malah menjadi samsaknya Kiyomasa sewaktu ia masih berada di SMP. Takemichi kemudian bertanya-tanya di dalam hatinya, sejak kapan ia menganggap dirinya menjadi lemah. Takemichi selalu menyerah sebelum bertarung. Ia bahkan tidak pernah berusaha mencobanya kembali. Takemichi menjadi seseorang yang lemah dan penakut. Takemichi kemudian teringat ketika ia terjatuh ke rel kereta api, melakukan loncatan waktu pertamanya, dan mempunyai tujuan untuk melindungi Hinata, pacarnya. Kita kembali lagi ke chapter. Kaku begitu terkejut. Takemichi enggak terjatuh setelah Takemichi terkena pukulannya tadi. Kaku tiba-tiba saja melihat Takemichi kecil, teman masa kecilnya yang dulunya adalah seorang yang pemberani. Takemichi kemudian kembali mengingat perkelahiannya dengan Kiyomasa, Taiju Shiba, dan melawan Tenziku. Takemichi pada hari itu telah memutuskan untuk berubah menjadi Takemichi yang pemberani dan terus mencoba. Walaupun ia terkena pukulan berkali-kali, ia tidak tumbang. Takemichi kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Takemichi lalu menghajar Kaku dengan begitu kerasnya yang membuat Kaku sampai terbanting jauh. Semua orang pada terkejut dengan aksi Takemichi ini, termasuk Maiki-kun. Seakan-akan enggak mempercayai bahwa Takemichi telah melakukan ini. Takemichi kembali menantang Maiki dan mengatakan dengan perubahannya ini ia akan membawa Maiki kembali. Nah, sebenarnya Mimin juga enggak percaya. Tiba-tiba Takemichi dapat menghajar Kaku hanya dengan sekali pukulan saja dan membuat Kaku terlempar jauh. Takemichi tiba-tiba saja mendapatkan kekuatan yang besar nih.
Takemichi seakan-akan menghidupkan kembali kekuatan yang telah lama mati di dalam tubuhnya dengan mengingat kejadian di masa lalunya. Intinya nih, Takemichi ini sebenarnya adalah seseorang yang pemberani di masa kecilnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika ia masuk ke SMP, Takemichi menjadi seseorang yang penakut dan pengecut. Tapi sekarang Takemichi telah membuang semua sifat penakut dan pengecutnya itu. Maiki dan Kaku yang sebelumnya meremehkan Takemichi kini harus mengakui kekuatan dari Takemichi. Kejadian ini tentu akan membuat semangat geng Tokyo Manji menjadi membara-bara karena kapten mereka telah berhasil menghajar salah satu dari petinggi Kanto Manji. Kakucho memanglah sangat kuat, tapi levelnya Maiki masih lebih tinggi lagi di atas Kaku. Dengan perubahan ini, mampukah Takemichi mengalahkan Maiki 1 melawan 1? Maiki masih menatap Takemichi dengan matanya yang begitu tajam dan mengerikan. Kita masih belum melihat sedikit pun Maiki yang dulu. Maiki sudah terlalu dalam masuk ke sisi gelapnya. Kira-kira bagaimana ya Takemichi dapat menghilangkan sisi gelapnya Maiki? Bagi teman-teman yang mempunyai pendapat, bisalah menuliskannya di kolom komentar di bawah. Sekian dulu preview manga Tokyo Revengers dari Nonton Anime TV. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, like video ini jika kalian menyukainya, dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video kita selanjutnya.